Dari ikut. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Ahmad Rijali, Hadir. Muhammad Husni, Hadir. Muhammad Faisal, Hadir. ada WC Bu. WC. Oke. Kita mulai saja ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Oke, ada yang tahu dari jalur mana saja Islam masuk ke Nusantara? Oke, kalau tidak ada, Ibu jelaskan dulu ya. Secara garis besar, penyebaran Islam di Indonesia itu melalui yang pertama jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin lama semakin banyak, sehingga membentuk permukiman yang disebut pekojan. Dari pekojan inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agamanya, yaitu agama Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Nah, sebelum perkawinan berlangsung, para wanita pribumi yang ingin dinikahi itu diminta mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Lalu setelah itu baru terjadi proses perkawinan tersebut. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat pribumi Muslim. Pendidikan ini diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Nah, setelah itu mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran santri. Selanjutnya melalui tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain adalah melalui tasawuf. Tasawuf itu adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui hubungan vertikal. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Yang terakhir melalui jalur kesenian. Penyebaran Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat dilihat dari bangunan masjid kuno. Masjid kunonya itu misalnya di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur utara. Rutenya itu dari Arab, lalu ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gujarat, lalu ke Sri Lanka, dan yang terakhir ke Indonesia. Yang kedua melalui jalur selatan dengan rute yang pertama dari Arab, lalu ke Yaman, lalu ke Gujarat, lalu ke Sri Lanka, dan terakhir ke Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang ke daerah-daerah Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dan penduduk setempat, agama Islam mulai berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian buka buku paket SKI-nya pada halaman 5. Silakan kalian baca dan pahami. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Tidak. Oke, mungkin sudah cukup ya waktu membacanya. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kertas. Nah, di dalam kertas ini terdapat pertanyaan serta jawaban. Kalau kalian dapat kode A, berarti kalian mendapatkan pertanyaan. Kalau dapat kode B, kalian akan mendapatkan jawaban. Silakan maju dulu. Masing-masing dapat 2 ya. Siap dulu.
Nah, Oke, jika semuanya sudah dapat, silakan Husni baca dulu pertanyaan yang ada di situ. Nanti jawabannya ada di Rijal. Jadi pertanyaannya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Silakan baca jawabannya. melalui Arab, Mekah, Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Oke, benar sekali. Jadi, daerah yang dilalui pada rute jalur utara pada masuknya Islam di Nusantara itu dari Arab yang terdiri atas Mekah dan Madinah, lalu ke Damaskus, lalu mereka ke Baghdad, ke Gujarat, lalu ke Sri Lanka, lalu baru mereka ke Indonesia. Terus selanjutnya silakan baca pertanyaan yang ada di kode A, silakan gitu. Daerah apa saja yang dilalui pada rute jalur utara pada masuknya Islam di Nusantara? Ya, benar sekali. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Selanjutnya silakan Rijal bacakan soal yang ada di tanganmu. Daerah apa saja yang dilalui pada rute jalur utara pada masuknya Islam di Nusantara? Jalur perdagangan. Hmm. Jadi jawabannya yaitu Arab yang terdiri dari Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dan pantai barat India, Sri Lanka, serta Indonesia. Oke, benar sekali. Jadi daerah yang dilalui pada rute utara pada masuknya Islam di Nusantara itu terdiri dari yang pertama mereka dari Arab yang terdiri dari Makkah dan Madinah, lalu mereka ke Damaskus, lalu ke daerah Baghdad, lalu ke Gujarat, lalu mereka ke Sri Lanka, dan yang terakhir mereka menuju ke Indonesia. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan waktu pembelajaran kita yang sudah hampir habis, sekarang Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang materi kita pada hari ini. Oke, secara garis besar, Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Islam masuk ke Nusantara melalui dua rute, yaitu rute utara dan rute selatan. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat atau India, teori Persia, dan teori Makkah. Lalu, beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang secara cepat di Nusantara antara lain, yang pertama, karena syarat masuk agama Islam itu sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Yang ketujuh, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran Islam di Indonesia. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.